ashabihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya kita semua masih menikmati berbagai macam kenikmatan kita semua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba melihat keterangan Allahu Jalla Dzikruhu yang Allah terangkan di dalam ayat Al-Quran di surah Al-Jathiyah ayat ke-21. Di antara surah yang Allah menjelaskan kepada kita semua, Dia menyikapi dengan orang yang lainnya. Al-Jathiyah ayat ke-21. Jelas ya? Al-Jathiyah ayat 21. Mengatakan am hasibal ladina ijtarahu as-sayyiati an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus solihati wa an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita salah duga, salah persepsi, atau bahasa syariatnya suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam ayat yang mulia ini, apakah manusia mengira atau apakah orang-orang manusia yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir atau orang-orang yang jauh dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka mengira kalau kami memperlakukan mereka sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Apakah mereka mengira kami akan memberi antara orang-orang yang sama Allah? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sawa'an mahum wa matuhum. Insyaallah Allah beda tentunya ya, perlakuannya Allah bedakan saat hidup dan saat atau saat meninggalnya. Subhanallah. Yang menunjukkan apa? Menunjukkan orang muslim harus totalitas Allah. Bahkan dia enggak memperlakukan sama antara orang yang beriman dan dengan orang-orang yang kafir, fasik, atau orang yang jauh dari ketaatan, baik dalam perkara dunianya maupun perkara sesudah kematiannya. Ini ada satu hal yang tidak bisa kita fahami dengan pemahaman kita. Ada perkara yang tidak bisa kita fahami, yang tidak bisa kita cerna dengan apa yang kita atau yang kita miliki. Karena di sini Allah mengatakan Allah membedakan antara orang-orang, atau Allah mensikapi berbeda antara dengan orang yang tidak taat. Hidup ini ada
atau ada yang nggak bisa kita fahami dengan ilmu kita. Contoh gini, misalnya gini, Allah, kemudian dia ditakdirkan punya penyakit misalnya, dia ditakdirkan susah hidupnya misalnya, berarti dia nggak boleh dikatakan orang yang nggak disuka sama Allah. Ini kan nggak bisa cerna sama kepala. Hal, paham nggak maksudnya? Terus juga nggak bisa bilang orang yang senantiasa sehat, dia orang yang diistimewakan sama Allah. Nah, ini nggak bisa dicerna seperti itu, tidak bisa dicerna seperti itu. Jelas ya? Paham nggak sampai sini? Karena kebanyakan orang yang menyangkanya begitu. Makanya di sini kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, kumun, kalau manusia mensikapi atau itu penilaian yang salah. Penilaian yang salah, yang keliru, ya. Kalau kita menilai seperti itu penilaian yang salah, dan yang penilaian orang-orang, penilaian yang tidak memiliki ilmu, begitu. Paham sampai di sini ya? Jadi ada yang nggak bisa atau kita nggak bisa memahami apa yang Allah tetapkan ini buat manusia itu dengan pemahaman kita bisa. Kita harus kembalikan lagi kepada Allah dan kepada Rasulnya. Karena kalau menurut pemahaman kita yang sehat itu, yang kaya itu, yang tinggi jabatannya itu kebaikan. Bahkan sebagian itu menyangka baik buruknya seseorang itu dinilai dari kesehatan, keamanan, kecantikan, kekayaan. Padahal bukan itu patokan untuk menilai Allah. Dari itu tidak boleh kita. Makanya ini sangat berbahaya kalau kita memahami seperti ini. Orang muslim yang taat sama Allah, yang dia ngerti, terus dia berprasangka buruk sama. Paham nggak maksudnya berprasangka buruk? Udah sholat, udah puasa, udah berusaha taat sama Allah, tapi kehidupan saya begini-begini saja, gitu. Tidak ada yang istimewa, ya. Padahal istimewa kan sama Allah, jadi dengan keyakinannya. Kenapa? Dia dikasih miskin, dia ternyata sedang diistimewakan sama Allah. Karena orang miskin kan Nabi sendiri mengatakan duluan. Ini kan nggak masuk logika orang-orang yang berakal, nggak masuk, nggak sama orang yang berakal, nggak bisa dicerna. Betul nggak? Gitu. Kalau misalkan lagi orang yang sakit, ini kan orang yang diistimewakan, yang orang secara akal sehat tidak bisa mencernanya. Benar, secara akal sehat pasti bilangnya apa? Kasihan dia sakit mulu hidupnya. Benar nggak, Mat? Nyata nggak? Kasihan hidupnya sakit mulu, ujian terus. Padahal dia sedang diistimewakan dengan apa? Penyakit itu digugurkan maunya Allah. Ya, Allah mau gugurkan dosa-dosanya. Nah, ini maksudnya. Tapi kan ada orang miskin atau orang sakit-sakitan yang masuk neraka juga. Ada. Nah, kalau itu jatuhnya apa, Ustaz? Makanya di sini nih kajian kita di pagi hari ini di Allah, artinya setiap muslim dan muslimah tidak harus berprasangka baik tentang semua. Tidak. Ya, tidak. Nanti dia akan berprasangka buruk, akan menjadikan standar sesuatu itu adalah yang di dunia ini. Padahal Nabi udah bilang, Allahumma la aisha ila aishul akhirah. Ya Allah,
kecuali kehidupan negeri akhirat. Artinya tidak ada standaritas di dunia ini, nggak ada. Standaritas keberhasilan seseorang nanti saat ketemu Allah di mana kedudukannya. Di sini presiden, di sini orang sebagai menteri, itu tidak menunjukkan kedudukan orang di sisi Allah. Tapi kedudukan orang di sisi Allah itu besok nanti di mana tempat diri. Dia fil jannah. Kalau tanahnya di mana? Paham nanti? Pelaku dosa. Itu yang kadang-kadang Enak banget gitu ya. Iya, Enak banget ya. itu kan penilaian kita. Betul. Yang kita nggak ngerti. Saya pernah Pak, bukan sih, datang setelah itu udah cuman nengok aja karena yang meninggal bagian dari keluarga. Ya, orang baik semasa hidupnya, tapi jauh dari ketaatan. Itu komentar orang awam tuh, komentar saya dengar gitu kan, Masya Allah mukanya bersih amat gitu kan. Orang awam suka komentar gitu ya, ya nggak, mukanya bersih banget kayaknya surga dia mah tuh. Itu kan yang ngomong orang awam. Nilainya bagus nih kan begitu. Makanya nggak bisa nggak, walaupun husnudzon, walaupun ilmu kita belum sampai, Allah nggak boleh. Ini ketika kita berjalan menuju ketaatan sama Allah, ketika kita sudah mulai mendekati Allah, maka kita harus punya satu. Yang pertama atau cara yang paling utama yang harus kita miliki, kita harus sudah mulai berprasangka baik sama Allah. Terus membatasi biar nggak, dulu Ustaz pernah bilang jangan perak apa, Iya. jangan kegeeran gitu kan, kayak yang Iya. contohin innalil muttaqina, terus waktu gue tuh gitu. Iya. Itu gimana Ustaz cara membatasi dirinya? Iya, makanya nggak bisa. Jadi itu satu konsep yang salah. Dalam artian satu konsep yang salah, justru konsep ini nggak ada di konsepnya para sahabat. Ketika bilang mengatakan innal muttaqina, orang yang bertakwa mereka memperoleh kemenangan. Maksudnya konsep ini nggak ada di para, justru para sahabat kira juga mereka nggak ada di situ. Kurang soleh apa ya? Padahal kurang soleh apa, makanya dapatkan hasil yang maksimal. Kan orang belum akan terus, ya nggak? Antum udah berhasil, udah cukup. Tapi kalau orang merasa belum, dikejar terus, gitu. Jadi mereka suuzon sama dirinya sendiri dong Ustaz? Bukan suudzon, mereka khawatir karena selektif dari Allah itu sangat ketat. Surga itu harganya mahal. Allah nggak ada tawar menawar, gitu. Tidak ada tawar menawar. Karena masuk surga itu satu hal yang istimewa. Nggak ada tawar menawar. Jadi dia Saking- kalau ikut ujian karena nilainya belum dibagiin, dia Saya yakin, padahal dia ujarnya bagus. luar biasa, gitu. Tapi harganya sangat mahal. Jadi nggak mungkin berapa begitu aja. Allah sendiri nggak butuh sekutu. Seleksi ketat ya. Iya, seleksinya sangat ketat. Itu surga itu tempat istimewa, top, gitu. Yang paling top. Nah, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, memperlakukan orang yang taat dengan orang yang taat itu beda. Yang taat mungkin diberikan ujian berupa kekayaan, kemudahan, itu juga ujian. Yang kita juga nggak berhasil di situ. Hasil dia diberikan ujian. Seperti apa misalnya? Kayak gini misalnya nih. Ada orang yang diberikan oleh Allah ujian berupa
rambut lebih bagus daripada orang lain. Ujian. Rambutnya bagus, rapi, di atas rata-rata rambut orang lain saat itu. Merasa itu keistimewaan yang dia miliki secara pribadi ada kaitannya dengan Allah. Dia nggak memulangkan nikmat itu pada Allah, tapi dia memulangkan pada dirinya sendiri. Maka dengan sebab itu Allah tenggelamkan dia ke dalam bumi. Allah binasakan dia masuk sampai ke dalam bumi. Paham gak maksudnya? Kalau yang dengan kelebihan rambut yang Allah kasih saja, jika tidak dipulangkan kepada Allah, maka akan menyebabkan seorang binasa. Bagaimana kita yang diuji dengan kelebihan ketampanan, kecantikan, kepintaran, kekayaan, dan yang semisalnya. Sombong itu kan ada di dalam hati. Sombong di dalam hati. Masuk ke dalam hati. Nggak ada yang bisa seperti ini kecuali saya. Nggak ada yang bisa ini kecuali saya. Hancur dia. Ini ujiannya. Suatu kebahagiaan ataupun kesusahan itu kita berprinsip Itu ujian. Ujian kan ada dua yang mengatakan ujian ada kebaikan dan keburukan, dua-duanya ujian. Gitu. Hidup ini kan semuanya ujian. Selesainya sampai kita mati. Gitu. Jadi bagaimana makanya kita bisa punya ilmu untuk menjawab dua jenis ujian yang Allah berikan pada kita. Itu intinya dari kajian kita di pagi hari ini. Ketahuilah Allah mengistimewakan bukan hanya di dunia, tapi sesudah matinya orang-orang yang taat sama Allah. Itu diistimewakan. Walaupun tadi kita bilang, walaupun mungkin penilaian manusia, penilaian orang awam terhadap sebagian orang yang berusaha mentaati Allah, gitu. Padahal kita yakin istimewakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Makanya jangan sampai justru kita berprasangka buruk kepada Allah. Nggak mungkin Allah akan kita udah ikuti apa yang Allah mau ya. Saya menjalankan sunnah hidup kita aja, ke rumah aja ya, ke kendaraan begini aja ya, ke kehidupan ekonomi sebegini aja. Bukan ini penilaiannya, bukan ini standarnya. Bisa difahami sampai sini? Jelas ya? Jadi harus totalitas husnudzon kepada Allah. Karena istimewakan. Yang diistimewakan sama Allah, standarnya apa? Kayaknya, tampannya, cantiknya, apa yang diistimewakan Allah? Poinnya apa? Ketaatannya. Selama taat berarti dia orang yang diistimewakan sama Allah. Baik kondisinya miskin, ya. Baik kondisinya sakit ataupun sehat, orang yang diistimewakan sama Allah. Bukan beda gitu. Makanya kita pun harus harus memperlakukan seseorang dengan perlakuan bagaimana Allah melakukannya. Dengar nggak salah satu orang ahlul ilmu di antara kekeliruan kita dalam memberikan penghormatan atau pemuliaan itu distandari dengan harta. Kalau dia orang berharta, kalau dia orang kaya, kalau dia orang pengaruh, maka orang ini harus dimuliakan.
maka orang ini dimuliakan. Terus beliau bilang gini, antum cari di ayat Quran atau ada ayat yang memuliakan orang kaya. Mana ada yang memerintahkan kita untuk memuliakan pejabat? Yang ada diperintahkan oleh Allah untuk memuliakan orang-orang yang takwa. Paham dan tuh? Yang diperintahkan untuk dimuliakan adalah bertakwa, beramal soleh. Mereka yang dimuliakan, mereka yang diistimewakan. Lihat, saat lagi kajian, ya, saat lagi kajian sudah dimulai bersama Nabi SAW. Datang pasukan Badar. Terus para sahabat atau Nabi SAW menyuruh pada para sahabat kum diri, memberikan ruang berdiri, kata Nabi. Dilihat apa? Takwa ini ahlu orang ku berdiri, tafassahu wa tawassa'u. Gitu. Nah, ini juga harus apa? Harus kita dalam hidup kita. Bisa jadi tukang sampah, orang yang bersoleh, orang yang bertakwa, kita harus muliakan dia. Karena apa? Karena dia dimuliakan sama Allah dengan ketakwaan. Mudah, berarti dia hal yang lebih dari yang lain. Itu kan cara pandang yang tepat, benar. Betul. Jelas sampai sini ya? Baik. Yang harus kita milih setelah kita belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama, kita harus punya sifat berprasangka baik sama Allah. Dalam belajar ilmu juga begitu. Ada kan belajar nggak pinter-pinter, bisa nggak nyambung atau nyambung rooming ya, telat gitu. Dia tetap harus berprasangka baik. Ada misalnya orang yang tertahan di imigrasi, tetap harus berprasangka baik sama Allah. Nggak bisa enggak. Ada orang yang tahan di imigrasi di ruangan isolasi kan gitu kan. Iya. Pokoknya semua takdir Allah tuh harus diyakini itu yang terbaik. Itu baik, pasti tidak mungkin tidak. Yang membuat takdir Allah nggak baik atau yang membuat takdir Allah terasa tidak baik apa? Karena kita mensandarkan kebaikan menurut apa yang kita mau. Belum tentu kebaikan orang itu ketika orang itu bisa imigrasi, bisa jadi ada kemudaratan lebih besar yang kita tidak ketahui, tapi Allah menginginkan ada kebaikan di balik itu. Bisa jadi sangat mungkin kita harus pun apa yang terjadi dengan semua sesuatu pas dari takdir, maka prinsip kita menyikapi takdir Allah husnuzon, apa aja husnuzon. Boleh ada sedih, boleh, emang sedih itu dari setan, titik sedih itu dari gitu ya. Orang muslim dengan apa aja nggak, dengan kebodohannya misalnya dia udah belajar tapi bodoh juga, nggak sedih. Orang kan orang sampai kedudukan tinggi di sisi Allah dilihatnya bukan dari prestasinya, tapi dari effort. Kalau dilihat prestasi kan harusnya nggak ada penghafal Quran yang masuk neraka. Kalau dilihat dari prestasi, paham nggak tuh?
Kalau dilihat dari prestasi kan nggak mungkin ada muhsinin yang masuk neraka. Kalau dilihat dari prestasi harusnya para pejuang mujahid itu semuanya masuk surga. Tapi ternyata tidak. Atau bahkan mereka penghuni neraka pertama. Ya, berarti yang dilihat ya, perjuangannya, prosesnya itu dihargai sama Allahu Jalla Dzikruhu. Maka nggak boleh ini kita terus belajar, apapun yang terjadi kita husnudzan sama Allah, selalu berprasangka baik sama Allah. Tapi berprasangka baik tentunya di atas ilmu, ya, berprasangka baik di atas ilmu. Berprasangka baik juga ilmu, semuanya harus dibangun ilmu. Karena orang yang melakukan maksiat mendapatkan kebaikan dunia, mereka juga berhusnudzan. Tapi husnudzan yang tidak dibangun di atas ilmu. Misalnya gini, pelacur gitu kan, dapat pelanggan nih malam ini 5 misalnya, satu dia dapat pelanggan 5 misalnya, rezeki anak soleh dia gitu. Ini yang tidak di atas ilmu, ya, semua dibangun kembali lagi pada ilmu. Makanya tadi saya tentu orang yang memiliki kedudukan, jabatan, harta, mereka itu orang yang namanya dimuliakan sama Allah. Ya kan tadi yang ayat surat Al-Jasiyah, ketakwaan gitu, dan bertakwa. Jelas sampai sini ya. Baik. Jadi kayak senyum, yang miskin senyum, yang sehat senyum, yang sakit senyum gitu. Bodoh senyum, yang kurang bodoh senyum. Yang kurang bodoh, kurang pintar ya saya. Kalau senyum-senyum terus Artinya selalu bahagia. Oh, bahagia itu mahal. Ada nggak orang kaya stres? Bunuh diri? Bahagia itu mahal. Ya, bahagianya sahabat tuh nggak makan. Anda mau ngomong ya semalam ya, Imam Syafi'i itu hidup bertahun-tahun miskin loh. Tapi dia sendiri yang bilang dia hidup merasa kelaparan. Hidupnya bertahun-tahun memprihatinkan, tapi dia nggak pernah hidup itu merasa kelaparan. Hebat. Kalau sudah Allah muliakan kan. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Aman ya? Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Ada yang bertanya? Iya. Siapa? Dari Atau rumah 16. Rumah 16 siapa? Rumah 16 kalau dilihat dari prestasi tidak ada yang masuk neraka. Kita harus prasangka baik kepada di atas ilmu. Nah, ya. Terus pertanyaannya? Oh iya. Bukan pertanyaan itu. Bukan artinya juga kita nggak kejar prestasi. Tapi bukan prestasi yang menjadikan target, atau bukan prestasi yang menjadikan standar orang itu berhasil atau tidak berhasil. Orang berhasil itu di dunia ini belum ada orang berhasil. Siapapun, hatta antum yang paling terkenal di dunia ini, antum belum disebut berhasil. Siapapun yang berhasil itu besok saat ketemu Allah disuruh masuk surga, itu yang berhasil. Itu masuk surga, kemudian dijauhkan dari neraka. Antum paling terkenal di bumi ini, ya, antum disuruh masuk surga, antum paling nggak di bumi ini, antum disuruh masuk surga, selamat dari neraka, antum berhasil. Jadi standar keberhasilan ini juga harus kita luruskan. Karena orang akan biasanya kalau dia punya niat tujuan yang salah, misalnya gini, anak yang kurang pintar gitu, ya orang tua menyembunyikan ini orang tua minder dengan, benar nggak? Kan orang kitanya sendiri maafin masalah.
berarti punya niat dan tujuan yang salah, nggak ada masalah gitu. Ketika anak berprestasi Quran misalnya, bacanya bagus, orang nggak nanya dikasih tahu kan gitu, benar nggak Pak? Hah? Ada nggak nanya dikasih tahu? Ya kan umuman, nggak semua. Orang yang Iqra 3, Iqra 5 kan jarang. Alhamdulillah ini Iqra 3 kan nggak ada kan gitu. Yang ada apa? Alhamdulillah sudah selesai 20 juz, ya kan? Nah gitu, paham sampai sini ya gitu. Jadi ini sebenarnya pembahasannya sangat luas. Ini kita bahas berhari-hari sampai selesai kita pulang juga nggak selesai. Karena nanti akan ketemu satu titik antum, saya dan antum berprasangka buruk sama Allah. Ini teori yang harus kita miliki. Apapun yang Allah tetapkan, selama kita berjalan menuju Allah, persangka baik, selesai. Itu yang terbaik. Tidak boleh tidak. Sebenarnya orang karena diistimewakan terus dia bisa jadi taat, atau karena dia taat dia jadi diistimewakan? Iya, tentunya ada proses. Ada proses. Setelah dia mentaati Allah, maka Allah akan berikan keistimewaan. Gitu. Dia memberikan sesuatu dulu sama Allah, kemudian Allah akan istimewakan dia. Gitu. Mendahulukan dengan ketaatan sama Allah, maka semua hidupnya istimewa. Istimewa hidupnya. Bahkan sakit atau capek letihnya aja diganti sama Allah sebagai penghapus dosa. Orang-orang yang diistimewakan sama Allah, dia tetap digoda setan juga kan? Semua digoda setan sampai mati. Jadi nggak ada yang diistimewakan terus dia nggak digoda setan gitu. Artinya orang taat ini ketika mau sholat tetap ada malesnya juga gitu. Tetap ada capeknya gitu, tetap sama kayak biasa aja gitu. Iya, cuman mungkin tingkat kemalasannya yang beda. Gitu. Mungkin tingkat ujiannya juga bukan di situ, udah lewat masa ujian itu. Ujian misalnya ujian tentang perasaan ujub gitu. Malasnya udah nggak ada mungkin. Tapi ujiannya di situ. Dia pulangin kepada siapa gitu. Ada tingkatannya ujiannya orang yang malas banget, ada orang ibadahnya semangat banget, nggak bisa ditandingin lah gitu. Nah, ujian dia, iya nanti akan masuk tuh, antum hebat kan, antum ya itu alhamdulillah ya hadikumullah wa yuslih. Ada lagi soal? Ini panjang nih, nanti antum bisa sambil tanya. Sambil jalan di kamar, belum tidur. Tanya aja. Panjang bahasan. Itu diistimewakan 2 tempat ya. Di dunia ada kembali lagi standarnya mengerti niat, mengerti maksud niat dan tujuan. Gini, izin, nggak sedikit di antara orang tua kebanggaan terhadap hari ini kuliah di Madinah. Boleh, bukan terlarang. Ini juga ada orang tua yang anaknya nggak kuliah di Madinah. Ada nggak? Ada? Hah? Kayak suatu hal yang aib kalau anak tuh nggak kuliah di Madinah gitu. Suatu yang istimewa. Seakan-akan yang paling istimewa kalau sudah kuliah di Madinah. Padahal ahli memakai ujiannya. Semua ada ikhtibarnya. Semua ada ujiannya, semua ada ujian masing gitu.
bukan tidak bangga, kita bangga bisa belajar gitu kan. Cuman bukan itu poin utamanya. Jadi Timur Tengah gitu kan, bukan itu patokan standarnya bukan itu. Dalam segala hal, bukan hanya belajar gitu. Jelas? Ada lagi? Hah? Kalau nggak ada, kita cukupkan. Cukup ya. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.